Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, ini pertemuan ke-13 mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal dengan dosen pengampunya itu saya, yaitu Linda Sari. Nah, materi kali ini kita tuh membahas tentang Bursa Efek Indonesia. Bagaimana peran, kinerja, dan proses pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi, nah, seperti sebelum-sebelumnya saya membahas tentang evaluasi dan penilaian atau kontrak perkuliahan kita. Nah, di dalam modul yang saya berikan atau materi yang sudah saya input ke dalam portal itu sudah ada tugas individunya, terus presentasi kelompoknya, ada studi kasus. Nah, ini kan sudah pertemuan ke-13. Jadi di pertemuan 13 itu sudah melewati masa ujian tengah semester. Ya kan, saya berharap bahwa yang belum mengerjakan UTS ataupun tugas-tugas yang saya berikan mohon untuk dikerjakan. Nah, itu presentasi nilainya sangat besar yaitu 20%, tapi nanti UAS itu nilainya sebesar 30%. Nah, capaian pembelajaran di perkuliahan ini yang berkaitan dengan Bursa Efek Indonesia itu saya berharap bahwasanya dengan selesainya materi ini maka kalian itu dapat mengambil peran dan fungsi Bursa Efek Indonesia dalam sistem keuangan nasional, lalu menjelaskan mekanisme dan proses pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, lalu menganalisis kinerja pasar saham Indonesia dengan menggunakan data dan indikator-indikator variabel terkini. Lalu juga harapan saya dapat memahami bagaimana regulasi dan tata kelola yang mengatur perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia dan mengidentifikasi tantangan juga peluang pengembangan pasar modal di Indonesia. Nah, referensinya dari yang saya pakai untuk materi ini itu berkaitan dengan bukunya Samsul dan Muhammad itu tentang pasar uang dan pasar modal, manajemen portofolio. Nah, lalu ada pembahasan dari waspada yang membahas tentang lembaga perbankan dan pasar modal perspektif praktis lembaga keuangan. Juga ada buku yang diterbitkan oleh PP Steam YKPN, bukunya Sunaria 2010 Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, lalu Bank Indonesia tahun 2023 itu dia membuat satu laporan terkait dengan stabilitas sistem keuangan Indonesia karena itu bagian daripada sistem keuangan di Indonesia yang dalam itu membahas tentang pasar uang dan pasar modal, lalu ada otoritas jasa keuangan yang dalamnya itu ada peraturan pasar uang dan kebijakan moneter. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita sedikit mereview di pertemuan 12. Nah, itu membahas tentang bagaimana instrumen moneternya, kebijakan moneternya. Jadi, di situ ada peran daripada instrumen moneternya, bagaimana si instrumen pasar uang itu dan surat berharga Bank Indonesia itu punya peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Untuk apa? Untuk menjadi pondasi daripada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan inovasi keuangan syariahnya? Jadi di dalam instrumen moneter itu sudah ada namanya inovasi dan penguatan instrumen syariah yang mana itu diharapkan dapat memberikan penambahan dan memperluas daripada inklusi keuangan tadi dengan memberikan pilihan investasi yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat di Indonesia. Nah, bagaimana dengan sinergi kebijakannya? Nah, sinergi kebijakan Bank Indonesia dan OJK, jadi di sini ada eh, bauran sinergi kebijakan di antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di mana di sini diharapkan bahwasannya di antara kedua kebijakan itu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas pasar keuangan nasional di tengah tantangan global. Nah, pertemuan ini kan kita membahas tentang Bursa Efek Indonesia yang di dalamnya itu membahas tentang pasar modal. Jadi, Bursa Efek Indonesia itu merupakan sistem daripada keuangan nasional
yang menghubungkan antara perusahaan dan peluang daripada pendanaan dan investor dengan instrumen daripada investasi. Nah, apa pilar dasar atau pilar daripada modal pasar modal itu sendiri dari Bursa Efek Indonesia? Nah, di sini Bursa Efek Indonesia itu adalah institusi yang punya peran penting dalam ekosistem pasar modal di Indonesia. Jadi, eh, Bursa Efek Indonesia itu sebagai penyelenggaranya perdagangan efek saham. Bursa Efek Indonesia itu memastikan setiap transaksi berjalan secara teratur, efisiensi, dan sesuai dengan regulasi yang sudah berlaku. Nah, lalu Bursa Efek Indonesia itu berfungsi sebagai jembatan vital yang menghubungkan antara perusahaan yang membutuhkan modal untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Nah, para investor itu mencari peluang investasi yang menguntungkan itu melalui mekanisme dari Bursa Efek Indonesia ini. Jadi Bursa Efek Indonesia ini berkontribusi yang signifikan di dalam mendukung daripada pertumbuhan ekonomi untuk memfasilitasi aliran-aliran dana investasi ke sektor-sektor yang produktif. Seperti itu. Nah, lalu apa sebenarnya fungsi daripada Bursa Efek Indonesia ini? Jadi dia itu sebagai sarana pendanaan, lalu juga sebagai sarana investasi, lalu merupakan likuiditas pasar dan penentuan harga. Kenapa dia sebagai sarana pendanaan? Nah, karena Bursa Efek Indonesia itu menyediakan platform. Nah, itu untuk perusahaan yang menghimpun modal melalui initial public offering atau IPO namanya. Itu memungkinkan ekspansi bisnis, inovasi produk, dan pengembangan infrastruktur perusahaan. Nah, bagaimana dengan sarana investasinya? Jadi masyarakat itu eh, berinvestasi melalui instrumen-instrumen keuangan seperti sahamnya, obligasinya, reksadananya, terus membuka peluang pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Lalu kalau dari segi likuiditas pasar, jadi Bursa Efek Indonesia ini menciptakan pasar yang liquid, di mana itu memang sahamnya itu diperjualbelikan kapan aja, eh, selama dia punya waktu tertentu dalam jam perdagangan, namanya dengan memberikan fleksibilitas sebagai investor. Jadi kalau mau jadi investor itu harus punya pengalaman dan paham teori-teori di pasar uang. Lalu juga penentuan harga. Nah, jadi kalau penentuan harga itu Bursa Efek itu dia sebagai penentu harga efek secara transparan melalui mekanisme pasar berdasarkan dari bagaimana permintaan dan penawaran dari investor itu yang mencerminkan nilai-nilai wajar pada perusahaan. Nah, lalu apa saja alat ukur kinerja Bursa Efek Indonesia? Jadi ada beberapa indikator-indikator kunci yang memenuhi kesehatan dan performa pasar modal Indonesia itu. Nah, mulai dari indeks harga saham gabungan, IHSG itu kalau anak ekonomi harus paham itu ya kan, bagaimana barometer pasar modalnya. Nah, IHSG itu dia adalah indeks harga saham gabungan. Nah, itu dia merupakan indikator daripada yang paling penting lah untuk mengukur kinerja dari Bursa Efek Indonesia. Jadi IHSG itu mencerminkan bagaimana pergerakan harga saham di seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Itu biasanya tergambarkan dari keseluruhan kondisi pasar modal nasional. Jadi misalnya eh, total nilai pasar Bursa Efek Indonesia per September itu berapa rupiah seperti itu. Lalu berapa rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efeknya, terus jumlah perusahaan publiknya yang terdaftar di Bursa Efek itu dilihat dari kapitalisasi pasarnya, volume perdagangan harian sahamnya, terus emiten yang tercatat. Jadi berapa perusahaan yang memang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu. Nah, lalu IHSG ini sendiri berfungsi sebagai indikator daripada ekonomi yang mencerminkan bagaimana sentimen atau fluktuatifnya investor terhadap prospek perekonomian Indonesia, mulai dari pergerakan indeks harga sahamnya itu dinilai positif atau tidak. Nah, kalau positif itu dilihat dari bagaimana percayaan investor itu menunjukkan apa namanya nilai yang tinggi terhadap pasar modal di Indonesia.
Nah, lalu ada perdagangan saham di Indonesia. Nah, biasanya Bursa Efek Indonesia itu menghasilkan perusahaan-perusahaan yang tercatat ke dalam 4 papan perdagangan berdasarkan dari ukurannya, kinerja keuangannya, karakteristik bisnisnya. Nah, jadi papan Bursa Efek itu punya syarat-syarat dan karakteristik yang berbeda untuk melihat bagaimana berapa jenis perusahaan-perusahaan itu. Nah, lalu dari itu dilihat dari akselerasinya. Jadi papan akselerasi itu dirancang biasanya untuk melihat eh, UMKM, saya usaha kecil dan menengah yang sedang berkembang dan memiliki potensi untuk punya pertumbuhan yang lebih tinggi dengan beberapa syarat-syarat yang lebih fleksibel biasanya. Lalu dilihat dari pengembangannya, bagaimana perusahaan itu tumbuh di fase-fase pertumbuhan dengan prospek yang positif dan memiliki aset-aset minimal dari kinerja keuangan yang memadai untuk ekspansi bisnis. Nah, lalu dilihat dari ekonomi baru. Nah, biasanya perusahaan itu khusus perusahaan yang berbasis teknologi dan inovasi itu punya modal bisnis yang disruptif dan potensi pertumbuhan eksponensial. Nah, itu punya catatan profit yang dilihat eh, sebagai ekonomi baru. Terus dari segi papan utamanya, nah untuk perusahaan besar dengan kinerja yang stabil, punya aset yang sampai ratusan miliar, nah itu punya track record yang memang dia sudah keuangannya sudah solid serta punya tata kelola yang baik itu biasanya yang masuk dalam catatan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Lalu apa saja indikator-indikator lain yang mengukur kinerja di Bursa Efek Indonesia? Pertama itu dilihat dari volume dan nilai transaksi hariannya. Lalu dari jumlah emiten tercatatnya dan dari rasio-rasio turnover sahamnya. Nah, kalau dari segi eh, volume dan nilai transaksinya itu biasanya dilihat dari pengukuran likuiditas pasar. Yang dilihat itu seberapa efektifnya, seberapa aktifnya perdagangan saham itu berlangsung, mulai dari volume transaksi yang tinggi yang menunjukkan bahwa memang perusahaan pasar itu sehat dan liquid ya. Lalu dari jumlah emiten. Emiten tercatat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu dilihat dari pertambahannya jumlah perusahaan yang melakukan IPO. Nah, mencerminkan kepercayaan terhadap pasar modal dan daya tarik Bursa Efek Indonesia sebagai sumber perdana. Nah, lalu dilihat dari rasio turnover sahamnya. Nah, jadi kalau dilihat dari bagaimana indikator yang mengukur frekuensi dari perpindahan kepemilikan saham. Terus dilihat seberapa apa namanya menunjukkan tingkat aktivitas perdagangannya yang lebih efisien pada pasar. Nah, lalu bagaimana proses pencatatan saham di perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Jadi ada beberapa tahapan-tahapan sistematis yang harus dilalui perusahaan itu untuk menjadi perusahaan emiten yang dicatat dan tercatat oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, pertama itu ada tahapan pencatatan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, proses pencatatan saham atau listing itu merupakan langkah-langkah daripada langkah yang strategis untuk perusahaan itu menjadi perusahaan publik. Jadi prosesnya itu sudah terstruktur dan diawasi ketat untuk memastikan transparan dan pelindungan investor. Jadi dilihat dari persiapan perusahaannya tadi, lalu bagaimana pengajuan dokumennya, dan dilihat dari review dan persetujuannya, dan sudah melakukan IPO. Nah, jadi kalau dilihat dari persiapan perusahaannya, dilihat bagaimana perusahaan itu sudah memenuhi persyaratan administratifnya, apakah persyaratan keuangannya dan tata kelola daripada si papan pencatatan yang tadi tujuh itu. Nah, lalu bagaimana dia mensubmitkan dokumennya lengkap ke OJK? Itu dulu terlebih dahulu, lalu ke Bursa Efek Indonesia. Nah, sehingga masuklah dalam prospektus laporan keuangan audit dan legal opinion.
Nah, lalu setelah itu direview dan ada persetujuan validasi. Bagaimana si OJK dan Bursa Efek Indonesia tadi melakukan review terhadap perusahaan itu, apakah memang sudah layak dan sudah memenuhi dengan kelengkapan dokumen yang sudah teradministrasi dan disetujui legal gitu. Nah, lalu terakhir itu ada pelaksanaan IPO, bagaimana penentuan harga saham perdana dan penawaran saham kepada publik di pasar modal. Nah, jadi dilihat bagaimana sahamnya itu, apakah para investor itu tertarik dengan penentuan harga sahamnya atau tidak, terus tingkat pertumbuhan itu bagaimana, seperti itu. Jadi di sini bahwa seluruh daripada catatan-catatan saham listing di BI di Bursa Efek Indonesia itu harus melewati proses IPO yang umumnya itu memakan waktu 6 sampai 12 bulan atau 1 tahun, yang memerlukan pendampingan dari underwriter atau konsultan hukum dan akuntan publik untuk memastikan bahwa sudah memenuhi daripada kepatuhan regulasi yang telah dibuat oleh Bank Indonesia, OJK, dan Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Lalu apalagi, di sini ada beberapa contoh perusahaan yang telah melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia yang sudah tercatat di papan saham Bursa Efek Indonesia. Itu ada Bukalapak.com, ada Bank Negara Indonesia, BNI, lalu ada manfaat IPO untuk perusahaan itu. Jadi di bukalapak.com itu, di situ sudah merupakan salah satu unicorn teknologi Indonesia yang melakukan IPO di papan utama atau ekonomi baru tahun 2021. Dilihat dari eh, perusahaan itu tumbuh sebagai perusahaan teknologi di pasar modal Indonesia dengan valuasi fantastik. Nah, kalau di Bank Indonesia itu Bank Negara Indonesia itu apa? Nah, itu kan bank BUMN tuh salah satu yang punya emiten blue chip namanya di papan utama dengan kapitalisasi pasar yang udah besar. Terus dia punya konsistensi pada dividennya, dan dia itu jadi dia tuh punya apa ya, menjadi satu pilihan investor institusional. Nah, lalu bagaimana proses IPO itu? Nah, proses IPO itu membuka akses pada modal-modal baru seperti Bukalapak tadi, Bank BNI, yang signifikan untuk ekspansi bisnis, inovasi produk, akuisisi strategis, dan peningkatan kredibilitas perusahaan di mata stakeholder. Sehingga itulah yang membuat dia sebagai perusahaan yang telah diakui di Bursa Efek Indonesia. Lalu sedikit, karena pertemuan sudah mau selesai dan ini ada sedikit kesimpulan daripada Bursa Efek Indonesia yang merupakan motor daripada penggerak pasar modal di Indonesia. Jadi sebenarnya tempat daripada mahasiswa-mahasiswa ekonomi itu adalah di Bursa Efek Indonesia. Kalau bisa membaca pertumbuhan daripada si saham tadi, kalau sudah berpengalaman, punya paham teori, mungkin bukan cuma mau jadi investor di dalam main saham itu, tidak hanya belajar dari teori saja, tapi harus punya pengalaman yang bisa membaca berita, update new tentang jadi harus update news lah, gimana pertumbuhan sahamnya, bagaimana, karena pasar uang, pasar modal itu tidak hanya utuh berdiri sendiri, tapi dia memang itu berkaitan dengan bagaimana pertumbuhan inflasinya, GDP growth-nya, lalu suku bunganya, dan memastikan bagaimana pergerakan jumlah uang beredar tadi itu dilihat juga untuk melihat bagaimana pengalaman kamu menguasai nilai tukarnya itu untuk bisa menjadikan kamu seorang investor. Jadi jangan main-main main-main saham sembarangan kalau tidak bisa membaca fluktuasi datanya, ya kan? Nah, di sini kesimpulannya itu memang Bursa Efek Indonesia punya peran vital yang sangat cukup untuk menjadi jembatan penghubung jadi di antara investor dan perusahaan yang sudah mendaftarkannya di Bursa Efek Indonesia, sehingga itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui aliran dana investasi yang masuk ke negara, seperti itu.
Lalu ada pengukuran kinerja. Jadi kinerja Bursa Efek Indonesia itu diukur sebagai indikator indeks harga saham gabungan yang dilihat dari volume perdagangannya, kapitalisasi pasarnya, terus jumlah emiten yang harus berkembang, bagaimana dinamika pasar di pasar modalnya, terus punya proses pencatatan yang transparan itu juga penting terstruktur karena dia diawasi oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia langsung untuk mendukung kepercayaan para investor. Lalu eh, juga itu jadi seperti apa ya ajakan sini berinvestasi kalau punya modal yang cukup besar atau modal yang memang bisa membaca daripada peluang-peluang investasi tadi yang sudah menguasai memang pasar modal. Nah, itu juga katanya dapat berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ada materi-materi yang sudah saya input ke dalam portal. Mohon untuk kerjakan tugas-tugasnya di setiap materi itu dan kumpul di dalam eh, kantong tugas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.